الحمد لله الذي جعل شهر رمضان شهرا مباركا وجعل صيام نهاره واجبا وجعل قيام ليله تطوعا. اللهم صل وسلم وكرم وعظم وعنم على هذا النبي الكريم حبيبنا وشفيعنا ودخرنا وقرة أعيننا ومولانا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الذين سلكوا إلى منهاج القوم. أما بعد، hadirin wal hadirat, muftirin dan muftirat, insyaallah sebentar lagi qaimin dan qaimat. Begitulah nikmat kita, selalu berubah status kita selama Ramadan ini, yang kelihatannya tinggal beberapa hari lagi. DKM kita sudah mengingatkan malam hari ini, malam ke-21, Rasulullah SAW sadda ma'zarahu, mengikat kencang sarungnya, wa taraka azwajuhu wa ahlahu, sejenak meninggalkan istri dan keluarganya, famakasa fihi, dan Rasul kemudian beriktikaf, wa yujawir, yujawir itu kayak samping ya, kita alhamdulillah samping kita udah jadi ya. Wa yustuwanatus sarir, kadang-kadang Nabi juga nyender ya. Tempat senderannya masih ada sampai sekarang, ma baina minbari wa baiti, antara mimbar dan rumah Rasul, taman di antara taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu artinya malam hari ini sudah kita persiapkan untuk menggapai segala apa yang pernah terpendam, asa, cita, rasa, keinginan, kebutuhan. Karena wa ma tadri nafsun maga taksibu goda, kita tidak pernah tahu setelah ini kita dapat apa. Wa ma tadri nafsun fi ayyi ardin tamut, kita juga nggak pernah tahu apakah Ramadan ini Ramadan terakhir kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka selamat sudah berganti status pada seluruh jamaah yang hadir di Masjid Al-Hikmah Komplek Peruri tercinta ini. Kalau tadi sore hari menjelang maghrib ya, kita kemudian begitu azan berkumandang, status kita yang tadinya shaimin dan shaimat, bapak-bapak ini shaimin, ibu-ibu shaimat. Kenapa shaimin dan shaimat? Karena ibadah butuh status. Ketika dia jadi imam, maka statusnya imam. Ketika jadi makmum, berarti statusnya makmuman. Ketika sholatnya maghrib, maka statusnya salah rakaatin. Ketika sholat isya pun demikian, arba'a rakaatin. Begitulah kita diajarkan untuk melakukan ibadah dengan ilmu, sehingga ibadah dilakukan dengan status. Kalau dia muzakkar laki-laki, maka dia adalah shaimin, berarti bapak-bapak shaimin. Kalau dia muannas perempuan, berarti shaimat, berarti ibu-ibu shaimat. Kenapa? Laki-laki dan perempuan berbeda, niatnya berbeda, statusnya juga berbeda. Maka yang repot kalau setengah laki-laki, setengah perempuan. Shaimin dia nggak masuk, shaimat juga nggak masuk. Maka dia nggak masuk shaimin, dia nggak masuk juga shaimat. Tapi apa? Shaimun. Shaimin kagak, shaimat juga kagak.
Setelah kemudian kita azan berkumandang, berubah tuh. Liso ini farhatan. Orang yang berbuka puasa punya dua kebahagiaan. Apa kebahagiaannya? Farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Pertama, senang, gembira ketika berbuka puasa. Ada nggak di sini yang buka puasa nggak senang? Rata-rata senang. Kenapa? Sahabaz zama'u wa batallatil uruhu. Kerongkongan ini terbasahkan, ya. Wasabatil ajru. Terasa betul nikmat berpuasa, maka kita berharap puasa kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, farhatun inda liqa'i rabbi. Bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebahagiaan luar biasa. Malam hari ini kita masuk ke malam 21. Biasanya kalau ganjil-ganjil itu sendalnya rame, jamaahnya penuh. Nanti kalau udah 22 genap beda lagi, ganjil lagi, rame lagi. Ya. Kenapa? Karena statusnya sudah berubah dari so'imin dan so'imat menjadi muftirin dan muftirat. Berbahagia. Ada yang berbahagia kemudian dengan buka puasanya sehingga dia merasa cukup tanpa bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada yang kemudian melengkapinya dengan bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka persiapkan kesehatan, persiapkan imun yang luar biasa. Bahkan boleh jadi mulai setelah tarawih dan witir ini ada yang gak pulang sampai besok pagi. Kenapa? Niat iktikaf, ya. Dari kesemua kemudian nanti kita statusnya berubah lagi sebentar lagi. Dari muftirin dan muftirat menjadi qaimin dan qaimat. Mereka yang kemudian berdiri beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga nanti ditanya oleh Allah, ainal ladzina tatajafa junubuhum 'anil madaji. Mana umat-umatku, hamba-hambaku yang lambungnya tatajafa, jauh, anil madaji, dari tempat tidurnya. Ini kita alhamdulillah sekarang lagi jauh tempat tidur kita dari lambung kita, ya. Kalau di broadcast WhatsApp, Instagram, Facebook dan seterusnya sudah banyak berseliweran itikaf. Dari mulai yang jam 21, mulai yang jam 23, sampai yang mulai jam 00.30, sampai yang mulai jam 2.30 dan seterusnya. Itu artinya mereka tatajafa junubuhum 'anil malaji. Lambungnya jauh dari tempat tidurnya. Tapi ada juga yang lambungnya jauh dari tempat tidurnya lagi teriak-teriak Jackmania. Nah, ada lagi yang gol, ya. Barcelona lawan Real Madrid, ya. Itu kan sama juga, tatajafa junubuhum. Lambungnya jauh dari tempat tidurnya. Maka kata Rasul, fayakumun. Pakai present continuous tense, pakai fi'il mudhari. Nanti fayakumun, mereka akan dibangkitkan oleh Allah. Tapi fahum qalil, mereka cuma sedikit. Maka mudah-mudahan yang sedikit itu kita bagian dari yang Allah bangkitkan dalam kebaikannya. Amin ya rabbal alamin. Maka kita bersyukur DKM kita sudah banyak menservis kita. Kita ucapkan jazakumullah khairan katsiran ahsanal jaza. Ya, mad ahsanan nas fakafiu. Ketika ada hamba Allah yang baik dengan kita, seyogyanya kita mengucapkan kalimat kebaikan terima kasih kepada beliau. Kecuali mereka udah nggak ada, mudah-mudahan yang nggak ada Allah tempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Maka sebelum saya tutup, tadi lewat lampu merah,
Begitu lewat lampu merah, ada mobil yang tulisannya La ilaha illallah. Di lampu merah yang lain, karena saya dari Joglo, lewat beberapa lampu merah. Lewat lampu merah lagi, ada tulisan mobil yang hada min fadli rabbi. Ini semua adalah berkat kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayangnya mobil ini menerobos lampu merah, padahal tulisannya la ilaha illallah. Di kacanya hada min fadli rabbi. Hada min fadli rabbi, la ilaha illallah. Kita salat isya berjamaah, yang salat isya kita sama dengan orang yang salat semalaman suntuk. Kita kemudian beribadah, puasa dan seterusnya. Itulah yang disebut dengan Islam. Nilainya, value-nya, hasil yang kemudian Rasul sampaikan dari apa yang diajarkan Allah dan malaikat Jibril kepadanya. Maka sampaikanlah kepada kita Islam. Maka Islam itu value, Islam itu nilai. Orang Islam atau muslimnya, ya muslimnya, muslim itu orang Islam. Dia tidak value, tapi dia adalah identifikasi atau identitas. Jadi ada Islam yang value nilai, maka ada orang muslim yang kemudian identitasnya adalah Islam. Maka kemarin viral tuh, ya, dia pakai peci, pakai koko, kemudian ayo baru puasa segitu aja udah lemas, semangat, ya, memberikan semangat, tapi di tangan kanannya rokok lagi ngebul, diumpetin gitu, rokoknya ngebul, ayo semangat, gitu aja loh, yuk, kan gitu. Tapi rokoknya masih ngebul. Semangat tidak loyo itu Islamnya. Kenapa demikian? Karena ketika puasa perang Badar bergerincing. Kata Rasul inda zahfis susu. Ketika pedang menyentuh pedang kerincing, disitulah doa tidak tertolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Rasul sampaikan hakadza nuzulil Quran. Seperti inilah turunnya Al-Quran. Nggak ada tuh naumus saim ibadah, ya. Kenapa sih lemes banget puasa? Kan puasa itu kalau kita tidur ibadah. Makanya dia mansoma, siapa yang puasa? Sumanama, kemudian dia tidur. Summakoma, dia bangun. Sumanama, tidur lagi. Summakoma, dia bangun lagi. Habis subuh tidur, bangun baru jam 9, tidur lagi. Bangun lagi jam 11, tidur lagi. Sumanama, tidur lagi, bangun lagi jam berapa? Jam 2 baru sholat. Sholat Zuhur, sumanama, tidur lagi. Ya, orang-orang seperti ini mansoba, siapa yang puasa, sumanama, kemudian tidur, sumakoma, kemudian dia bangun. Sumanama, dia tidur lagi. Sumastaiqozo, dia mendusin, tidur lagi. Orang-orang ini adalah minas suripin, bagian daripada pengikut Mbah Surip. Tidur, bangun, tidur, tidur lagi, bangun lagi. Maka nilai-nilai itu ya yang harus kita pertahankan. Pantas kemudian para pakar menyampaikan kepada kita. Ada namanya Syekh Muhammad Abdu. Nama ini tidak lagi asing di telinga kita. Beliau adalah ulama kenamaan Mesir yang dakwahnya melalang buana ke dataran Eropa, Inggris, dan Amerika. Sepulang dari Eropa, beliau di bandara sampaikan, Ra'aitul Islam fi Uruba, ma la ra'aituhu fi Misra. Aku melihat Islam di dataran Eropa yang tidak pernah aku lihat di Mesir. Senada mirip disampaikan kembali oleh Syekh Yusuf Qaradawi. Beliau ulama kenamaan Mesir tapi tinggal di Qatar.
beberapa ceramahnya kita pernah ikut di Masjid Hayussadi, Distrik 7. Beliau tausiah, kita waktu itu alhamdulillah jadi makmumnya, jadi jamaah, dan alhamdulillah di situ tarawihnya 15 juz satu malam. Beliau menyampaikan, ra'aitul Islam fi biladi ghairil muslimin. Belakangan saya melihat Islam di negara yang tidak muslim. Kenapa demikian? Orangnya tidak Islam, tapi nilai Islamnya ada. Karena Islam itu value. Muslim itu adalah identitas orangnya. Yang kita lewat Ramadan, mudah-mudahan kita masuk ke dalam kategori betul-betul Muslim yang Islami. Maka sering kita berdoa, Allahumma ja'alna minat tawabin. Ya Allah, jadikanlah kami bagian orang yang bertaubat. Waj'alna minal mutatahhirin, orang yang bersih. Waj'alna minal aidin, mereka yang kembali kepada fitrah Allah Subhanahu wa taala. Waj'alna minas salihin, menjadi orang yang saleh. Waj'alna minas su'adail maqbulin, menjadi orang-orang yang bahagia dunia dan akhirat. Maka mudah-mudahan ya kita insya Allah yang melakukan aktivitas Ramadan ini bisa diterima segala amal dan ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kenapa yang bawa mobil tadi nerobos lampu merah? Karena dia mungkin ya imannya sedang hilang, nilainya sedang hilang. Berapa banyak orang itu kemudian diri atau duduk dalam persidangan atau kesalahan, tapi memang beridentitas Islam. Karena apa? Karena ada value yang kemudian dilanggar. Maka saudara kita yang alhamdulillah mungkin hari ini bersama kita dan tidak bersama kita, termasuk kita dan keluarga, mudah-mudahan Allah berikan value. Termasuk saudara kita di Nanggala 402, itu ditemukan sajadah, ditemukan robekan-robekan Al-Quran, yang itu menjadi saksi bahwa mereka ketika di luar, di dalam laut dan seterusnya masih terus menjaga nilai-nilai Islam, bahkan tetap berjamaah di atas dak daripada Nanggala 402. Bahkan sejadah yang diketemukan dalam 3 pecahan Nanggala 402 adalah sejadah yang percis, yang sempat viral, yang kita saksikan digunakan ketika sholat berjamaah di atas dak. Itu artinya nilai-nilai Islam ini mudah-mudahan terus membias kepada anak-anak kita. Ya kan, ini kecil-kecil nih, itu yang depan pintu namanya recian. Ya, dia kecil-kecil ya, recian tuh kemana-mana dia nih. Ya kan, begitulah recian, kita taruh di kantong maur, di dompet dibuka maur lagi, itu recian. Maka mudah-mudahan 10, 20, 30 tahun ke depan akan tetap mimbar ini ada, suara mik ini bunyi, akan diteruskan oleh anak-anak kita. Adapun kita mudah-mudahan yang penting sehat beribadah, punya kekuatan untuk iktikaf dan melanjutkan amaliyah Ramadaniyah, sehingga mudah-mudahan kita diberikan kesempatan untuk manfaat ke depannya. Andai sudah tidak ada manfaat, mudah-mudahan kita ditutup segala ibadah kita dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan sekali lagi ini bermanfaat. Jika tidak, mohon maaf lahir batin. Allah adalah Maha yang benar. Adapun apa yang saya sampaikan boleh jadi banyak kesalahan. Maka waqad yurja li jarhi sayfi burun wala qur'a lima jarah lisan. Jika pedang melukai tubuh masih ada harapan sembuh, tapi kalau lidah melukai hati hendak kemana obat dicari. Usikum manasitakullah faqad fazal muttaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.